Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an sami'a minna haditsan wa hafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengar hadis kemudian menjaganya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajah tersebut berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat karena banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca kitab Jam'ul Jawami' atau yang populer juga dengan sebutan kitab Jami'ul Kabir atau Al-Jami' Al-Kabir karangan Imam Suyuti. Tetapi kita tidak membaca semua hadisnya, kita hanya pilih hadis-hadis yang sahih saja. Kemudian pilihan hadis-hadis sahih dari kitab Jam'ul Jawami' tersebut kita kasih nama Sahih Jami'ul Kabir, Sahih Jami' Kabir. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta fa aqul Muhammadun fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga, yaitu malaikat, bertanya, siapa engkau? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu ia bertanya, khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abdu bin Hamid, Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhum. Status hadis ini sahih, dan hadis ini juga bisa Anda lacak dalam kitab Sahih Muslim hadis 197. Hadis kedua, akhiru man yukhsaru min hadhil ummati rajulani min Quraisyin. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah an Waqi' an Ismail an Qais. Qala ukhbirtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa dzakarahu wa an Waqi' 'anil Mas'udi an Sa'ad bin Khalid an Khudzaifah bin Asid mauqufan wal awwalu sahihun li anna Qais bin Abi Hazim sami'a minal asyrah wa tsani hasanun walahu hukmur rafi. Hadis kedua ini kalau Anda mau baca di kitab As-Sunnah Jam'ul Jawami' atau Jami'ul Kabir, itu hadis ke-7 7. Artinya, orang terakhir yang akan dikumpulkan di padang mahsyar dari umat ini
ahli jahiliyah adalah 2 orang dari Quraisy. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Waqi' dari Ismail dari Qais berkata, aku diberitahu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian bunyi lafal hadis, kemudian menuturkan hadis. Dan dari Waqi' dari Al-Mas'udi dari Sa'ad bin Khalid dari Hudzaifah bin Asid secara mauquf. Dan yang awal sahih karena sesungguhnya Qais bin Abi Hazim mendengar dari Al-Ashrah. Dan yang kedua hasan dan memiliki hukum marfu. Status hadis ini adalah hasan sahih. Hadis yang ketiga, kalau Anda baca dalam kitab aslinya itu nomor ke-9. Akhiru ma takallama bihi Ibrahimu hina ulqiya fin nari hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Akhrajahu Khatib ngan Abu Hurairah. Artinya, perkataan terakhir yang diucapkan Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai sebaik-baik yang diserahi. Hadis riwayat Khatib dari Abu Hurairah dan dia mengatakan gharib. Yang mahfud dari Ibnu Abbas adalah mauquf riwayat Hakim. Status hadis ini sahih. Hadis nomor 4. Akhiru man yakhruju minan nari rajulani yaqulullahu azza wa jalla li ahadihima ya ibna adam ma a'dadta li hadzal yawm hal amilta khairan qab hal rajawtani fayaqulu la ya rabbi fayu'maru bihi ilan nari fahuwa ashaddu ahlun nari hasratan wa yaqulu lil akhar ya ibna adam ma a'dadta li hadzal yawm hal amilta khairan qattu wa rajawtani fayaqulu la ya rabbi illa anni kuntu arjuka fayurfa'u lahu syajaratun fayaqulu ay rabbi aqirrani tahta hadhihi syajarah fa astadhilla bi dhilliha wa akulu min thamriha wa ashrabu min ma'iha wa yu'ahiduhu alla yas'aluhu ghayra hadha fayuqirruhu tahtaha summa turfa'u lahu syajaratun ahsanu minal ula fa'adhaqa ma'an fayaqulu ay rabbi aqirrani tahtaha la as'aluka ghayraha fa astadhilla bi dhilliha wa ashrabu min ma'iha fayaqulu ya ibna adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha fayaqul ay rabbi hadha la as'aluka ghayraha fayuqirruhu tahtaha thumma turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah hiya ahsanu minal awlayaini wa aghdaqu ma'an fayaqulu ay rabbi hadha fa'aqirrani tahtaha fayudnihi minha wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghayraha fayasma'u aswata ahlil jannati fala yatamalaku fayaqul ay rabbi adkhilnil jannata fayaqulu Allahu sal wa tamanna fayas'alu wa yatamanna miqdara salasati ayyamin min ayyamid dunya wa yulaqinahu Allahu ma la alima lahu bihi fayas'alu wa yatamanna fa idza faragha qala laka fa idza faragha qala laka ma sa'alta wa mithlahu ma'ahu wa qala Abu Hurairah wa ashrah amsalahu akhrajahu Ahmad. Hadis yang keempat dalam kitab aslinya ini hadis nomor 11. Orang terakhir yang keluar dari neraka adalah 2 orang laki-laki. Bertanyalah Allah yang maha mulia dan maha besar kepada salah seorang dari keduanya.
Wahai anak Adam, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari ini? Apakah kamu telah beramal kebaikan sejak dahulu? Apakah kamu telah berharap kepadaku? Maka dia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Maka dia pun diperintahkan dilemparkan ke neraka. Maka dia menjadi ahli neraka yang paling banyak mengeluh kepayahan. Kemudian Allah bertanya kepada yang lainnya, wahai anak Adam, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari ini? Apakah kamu telah beramal kebaikan sejak dahulu? Apakah kamu telah berharap kepadaku? Maka dia menjawab, tidak wahai Tuhanku, tetapi aku benar-benar berharap kepadamu. Kemudian diangkatlah sebuah pohon untuknya, dan dia berkata, hai Tuhanku, tempatkanlah aku di bawah pohon ini agar aku bisa berteduh di bawah naungannya, dan agar aku bisa makan dari buahnya dan aku minum dari airnya. Dan dia berjanji kepada Allah tidak akan meminta selain hal tersebut. Maka Allah menempatkannya di bawah pohon tersebut. Setelah itu kemudian didirikan lagi untuknya sebuah pohon yang lebih bagus dari pohon yang pertama dan lebih banyak airnya. Kemudian dia berkata, hai Rabbi, tempatkanlah aku di bawah pohon tersebut dan aku tidak akan meminta selainnya, agar aku bisa berteduh di bawah naungannya dan aku bisa minum dari airnya. Kemudian Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji tidak akan meminta selain pohon itu, yaitu pohon yang pertama? Kemudian dia berkata, hai Tuhanku, ini saja, maka aku tidak akan meminta lagi kepadamu selain pohon ini. Kemudian Allah menempatkannya di bawah pohon yang kedua tersebut. Setelah itu kemudian didirikan lagi sebuah pohon dekat pintu surga yang lebih bagus dari kedua pohon terdahulu dan lebih banyak airnya. Maka laki-laki tadi berkata, hai Tuhanku, pohon ini tempatkanlah aku di bawahnya. Kemudian dia pun mendekati pohon tersebut dan berjanji kepada Allah tidak akan meminta lagi selain pohon ketiga tersebut. Kemudian dia mendengar suara-suara ahli surga sehingga dia tidak bisa menahan dirinya ingin masuk surga. Kemudian ia berkata, Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman, mintalah dan berharaplah. Kemudian ia pun meminta dan berharap selama kira-kira 3 hari seperti lamanya hari di dunia. Dan Allah mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang dia tidak tahu. Kemudian ia pun meminta dan berharap kepada Allah. Kemudian setelah selesai Allah berfirman, untukmu apa yang telah kamu minta dan bersamanya ada tambahan selain yang kamu minta. Abu Hurairah berkata, dan 10 kali lipat yang serupa. Hadis riwayat Ahmad dan Abdu bin Hamid dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah secara bersamaan. Status hadis ini sahih. Hadis nomor 5. Dalam kitab aslinya ini hadis nomornya nomor 12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yadkhulul jannata rajulun wa huwa yamshi marratan wa yabku marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha faqala tabarakalladzi najjani minki laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin faturfa'u lahu syajaratun fayaqul ay rabbi adnini min hadhihi syajarati fala astawzilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha fayaqulu Allahu azza wa jalla ya ibna adam la'alli
la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha fayaqulu la ya rabbi wa yu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha wa rabbuhu yu'adhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi fayudnihi minha fayastawdhillu bidhilliha wa yashrabu mimma'iha thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula fayaqulu ay rabbi adnini min hadhihi la ashraba mimma'iha wa astawdhilla bidhilliha la as'aluka ghairaha fayaqulu ya ibna adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha fayaqulu la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairaha wa yu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi fayudnihi minha fayastawdhillu bidhilliha wa yashrabu mimma'iha thumma turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannati hiya ahsanu minal awlayaini fayaqulu ay rabbi adnini min hadhihi la astawdhilla bidhilliha wa ashraba mimma'iha la as'aluka ghairaha fayaqulu ya ibna adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha qala bala ya rabbi hadhihi la as'aluka ghairaha wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu 'alayha fayudnihi minha fa idza adnahu minha fayasma'u aswata ahlil jannah fayaqulu ay rabbi adkhilniha fayaqulu ya ibna adam ma yasrini minka ayurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mislaha ma'aha qala ya rabbi atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin fadhika ibnu Mas'ud faqala ala tas'aluni mimma adhaku faqalu mimma tadhak qala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu mimma tadhaku ya Rasulullah qala min dhahki rabbil alamin hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin fayaqulu inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir akhrajahu Ahmad wa Muslim wa Tabrani wal Baihaqi fil Ba'ts an Ibni Mas'ud fi Kitabil Iman. Hadis nomor 5 dalam kitab aslinya Jam'ul Jawami atau Fathul Kabir atau Jam'ul Kabir, nomor hadisnya itu nomor hadis ke-12. Artinya orang terakhir yang masuk surga adalah laki-laki yang sesekali berjalan dan sesekali tersungkur dan sesekali api membakarnya. Maka ketika ia telah dapat melewatinya, ia menoleh kepadanya seraya berkata, Maha suci zat yang telah menyelamatkanku darinya. Sungguh Allah telah memberiku sesuatu yang belum pernah dia berikan kepada makhluk yang awal dan yang akhir. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah pohon. Dia pun berkata, wahai Rabb, dekatkanlah aku kepada pohon ini hingga aku bisa berteduh di bawah naungannya dan aku bisa meminum airnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, barangkali seandainya aku berikan kepadamu permohonan tersebut, apakah kamu akan meminta kepadaku permohonan lainnya? Ia menjawab, tidak wahai Rabb. Dan Allah meminta perjanjiannya agar tidak akan meminta yang lainnya. Dan Rabbnya mengerti dengan keadaannya karena dia melihat ketidaksabarannya. Kemudian dia mendekatkannya ke pohon tersebut hingga dia bisa berteduh di bawah naungannya dan bisa meminum airnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya pohon lain yang lebih bagus dari pohon pertama. Ia pun berkata, wahai Rabb, dekatkanlah aku kepadanya agar aku bisa minum airnya, agar aku bisa berteduh di bawah naungannya, dan aku tidak akan meminta kepadamu selainnya. Kemudian Allah berfirman,
wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku tidak akan meminta kepadaku selainnya pohon yang pertama? Bisa jadi setelah aku mendekatkanmu kepadanya, kamu akan minta yang lain lagi kepadaku. Dan Rabb-nya mengerti dengan keadaannya karena dia melihat ketidaksabarannya. Kemudian dia mendekatkannya ke pohon tersebut hingga dia bisa berteduh di bawah naungannya dan dia bisa meminum airnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya pohon di sisi pintu surga, di mana pohon tersebut lebih bagus dari 2 pohon sebelumnya. Kemudian ia berkata, wahai Rabb, dekatkanlah aku padanya agar aku bisa berteduh di bawah naungannya dan agar aku bisa meminum airnya. Dan aku tidak akan meminta yang lainnya kepadamu. Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku tidak akan meminta kepadaku selainnya? Ia menjawab, benar ya Rabb, dekatkanlah aku padanya dan aku tidak akan meminta selainnya. Dan Rabb-nya mengerti dengan keadaannya karena dia melihat ketidaksabarannya. Kemudian dia mendekatkannya ke pohon tersebut. Ketika ia telah didekatkan kepadanya, ia mendengar suara-suara penduduk surga. Lalu ia pun berkata, wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah berfirman, wahai anak Adam, apakah yang bisa menghentikanmu meminta kepadaku terus-menerus? Apakah kamu ridho seandainya aku berikan dunia bahkan ditambahkan lagi untukmu yang semisal dengannya? Kemudian ia menjawab, wahai Rabb, apakah engkau mentertawakan aku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak mentertawakanmu, tetapi aku mampu melaksanakan sesuatu yang aku kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tabrani, Imam Baihaqi dalam bab kebangkitan dari Ibnu Mas'ud dalam kitab Iman. Status hadis ini sahih. Hadis nomor 6 dalam kitab aslinya Jam'ul Jawami atau Jam'ul Kabir, hadis nomor 15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yuhsyaru ra'iyani min Muzainah yuridanil madinata yanqani bi ghanamiha fayajidaniha wuhushan hatta idza balagha saniyatal wada' kharra ala wujuhihima. Akhrajahu Hakim an Abi Hurairah. Artinya, orang terakhir yang akan meninggal dunia adalah 2 orang penggembala dari Muzainah. Mereka menuju ke kota Madinah. Mereka meneriaki kambingnya, maka mereka mendapati kota Madinah kosong dan banyak binatang buas. Sehingga apabila mereka sampai daerah Saniyatul Wada, mereka tersungkur mati. Hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Kemudian hadis ke-7 dalam kitab aslinya Jam'ul Jawami atau Jam'ul Kabir, hadis nomor 17. Akhiru suratin nazalat kalimatam bara'atun. Akhrajahu Nasa'i 'anil Barra mauqufan unuzul haqaiq. Artinya, hadis ke-7, surat terakhir yang sempurna adalah Bara'ah. Hadis riwayat Nasa'i dari Barra secara mauquf. Status hadis ini sahih dalam Kunuzul Haqaiq, dan Anda bisa melacak hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 4363 atau dalam kitab Sahih Muslim hadis 1618. Hadis ke-8 dalam kitab aslinya Jam'ul Jawami atau dalam kitab Jam'ul Kabir, hadis nomor 25. Akilur riba wa muwakkiluhu wa katibuhu wa syahidahu idza alimu dzalika wal washimatu wal mawsyumatu lil husni
walawis shadaqati wal murtadu a'rabiyan ba'dal hijrati mal'ununa ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah. Akhrajahu Nasa'i an Ibni Mas'ud sahih. Hadis nomor 8. Orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatat riba, dan kedua saksi riba, jika mereka mengetahuinya, orang yang membuat tato, orang yang ditato untuk hiasan, orang yang tidak mau membayar zakat, orang Arab Badui yang murtad setelah hijrah ke Madinah adalah orang yang dilaknat menurut ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Status hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis nomor 9. Dalam kitab aslinya yaitu Jam'ul Jawami atau kitab Jam'ul Kabir nomor 26. Akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu fa innama ana abdun. Akhrajahu Ibnu Sa'ad. Artinya hadis nomor ke-9, aku makan seperti makannya budak dan aku duduk seperti duduknya budak. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Hadis riwayat Ibnu Sa'id dengan sanad hasan dan Tabrani dalam kitab Syu'abul Iman dari Yahya bin Abu Katsir secara mursal. Status hadis ini sahih. Hadis nomor 10. Dalam kitab aslinya hadis ini bernomor 27. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulu kama yakulul abdu fa walladzi nafsi biyadihi law kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran ka'san. Artinya hadis ke-10, aku makan seperti makannya budak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya dunia sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir dari dunia yang rendah dan sangat sedikit tersebut, walaupun hanya segelas saja. Hadis riwayat Hannad dalam Az-Zuhdi dari Ibni Umar bin Murrah secara mursal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semoga kita dilimpahkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah dan banyak, serta amalan-amalan yang diterima oleh-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, semoga kami dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari rizki yang tidak barokah, dan dari amalan-amalan yang tidak Engkau terima ya Allah. Naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan wajah orang-orang yang mendengar hadis Nabi-Mu kemudian menjaganya lalu menyampaikannya kepada orang lain, wajahnya berseri-seri di dunia menjadi cantik dan ganteng karena banyak menerima nikmat-Mu, begitupun di akhirat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.